وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, kita ini telah dikehendaki oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk jadi manusia. Yang mana manusia ini dalam bahasa Arabnya namanya insan. Ma summiyal insanu insanan illa likathrati nisyanihi. Manusia ini tidaklah dinamakan dengan insan kecuali karena dia ini memang banyak lupa. Insan itu dari nisyan, dari kata kerja lupa. Maka kita ini kalau sudah jadi manusia ini, kalau ada lupanya, memang itulah sepantasnya manusia itu ada lupanya. Dan Allah sendiri yang telah menciptakan manusia menceritakan beberapa kelemahannya manusia. Di antaranya innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia, sungguh dia ini banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat perkara yang tidak sesuai. Sifat yang selalu menghantui setiap manusia. Waktunya melek malah tidur, waktunya tidur malah melek. Waktunya makan malah nggak makan, waktunya seharusnya nggak cocok untuk makan malah makan. Sering terbalik-balik. Laudolum kafar, suka tidak menyukuri nikmat. Diberi nikmat ini, dia melihat nikmat pada orang lain, perasaannya nikmat yang diberikan kepada dia kurang. Dia selalu dibisiki oleh sifat lemahnya manusia. Kebunnya tetangga lebih hijau dari kebun saya. Rumputnya tetangga lebih hijau dari rumput saya. Begitu itu manusia. Dulu mengkafar. Istrinya teman saya lebih cantik dari istri saya. Merawut, ini sifatnya manusia. La dulu mengkafar. Dalam ayat yang lain Allah telah menceritakan kelemahan manusia. Zaluman jahula, banyak buat aniaya, jahula banyak nggak tahu. 5 menit ke depan apa yang terjadi nggak tahu, apalagi 1 bulan lagi. Maka kita sebagai manusia rasakan diri kita ini benar-benar lemah. Kalau nggak dibimbing oleh Allah, nggak dapat hidayah dari Allah, kita ini menuju kehancuran, menuju pengawuran, menuju kezaliman, atau memang sedang melakukan kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan panutan-panutan ke dunia ini biar manusia selamat dari kezaliman. Biar selamat dari kezaliman. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah. Maka ikutilah bimbingan, ikutilah kehidupan mereka. Kalau kita ini pengen selamat dari kezaliman, selamat dari tidak syukur, selamat dari kengawuran,
maka kita ikut para nabi, para rasul, kita ikut pimpinannya para nabi, para rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakini kalau ikut beliau selamat dari kezaliman, selamat dari kesalahan. Tidak ikut, kita akan terjerumus pada kelemahan manusia, kezaliman, tidak bersyukur, ngawur, dan seterusnya. Bayan ngantuk ini ikut arahannya siapa? Kurut, tidak sungguh-sungguh ikut arahannya siapa? Tidur asal delosor saja, ini ikut arahan siapa? Makan asal nyaplok saja, ikut arahan siapa? Maka kita rasakan 24 jam ini kita ini punya imam. Rasakan diri kita ini seperti orang yang sedang kerjakan sholat. Ada imamnya, imamnya takbir, nyusul takbir, imamnya ruko, nyusul ruko, sampai akhirnya salam, selesai, sholatnya sah, menguntungkan kita di akhirat, menguntungkan kita di dunia. Rasakan kalau kita ini hidup 24 jam ini, berbicara ada acuannya, ada panutannya, melangkah ada aturannya, ada acuannya. Tidur, makan, minum, bertransaksi, berkeluarga, waktu marah, waktu bahagia, waktu punya duit, waktu nggak punya duit, waktu capek, waktu nggak capek, ini ada aturannya. Maka kalau orang ikut nabinya, ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, Allah akan jamin untuk dia berbagai macam jaminan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u allaha war rasul فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Kalau ikut Rasulullah, Allah akan yuhibbukum, Allah akan cintai kalian. Orang itu dicintai istrinya belum tentu baik untuk dia. Dicintai tetangganya belum tentu baik untuk dia. Dicintai manusia belum tentu baik untuk dirinya. Berapa banyak gara-gara orang itu cinta atau dicintai rusak hidupnya. Kenapa itu jadi semeraut itu? Karena cinta. Waduh, karena dicintai. Jadi kalau yang nyintai itu adalah Allah, ya pasti manfaat. Dicintai Allah, ikut Rasulullah itu dicintai Allah. Orang itu kalau sudah dicintai Allah, mulai kere sampai konglomerat adalah penduduk surga yang lagi mampir di dunia ini. Rasakan dicintai Allah. Saya ikut Rasulullah, dicintai Allah. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Orang beriman itu memahami dunia milik Allah, alam kubur milik Allah, mahsyar milik Allah, akhirat yang kekal abadi milik Allah. Kalau orang itu berdosa, maknanya bermasalah dengan Allah. Mau lari kemana? Kita ini ada masalah dengan Pak Polisi aja takutnya pol. Nah, Pak Polisi sudah di depan, kita naik sepeda motor nggak bawa helm, wah redeknya. Padahal Pak Polisi itu sama-sama manusia seperti kita, mungkin dia juga nggak ngelihat, atau ngejar juga mungkin nggak dapat. Karena kita pahamnya saya mau ada masalah dengan Pak Polisi itu, takut. Jadi mestinya kita ini kalau bermasalah dengan Allah ya mestinya redekan. Nah, termasuk masalah dengan Allah itu apa, Pak? Bayan ngantuk. Ini masalah ini. La ilaha illallah.
Jadi kalau ikut Rasulullah, maka akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Kalau kita berbuat yang sebaliknya, Qul ati'ullaha war rasul, katakanlah wahai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling dari ketaatan, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang kufur. Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu digelari oleh Allah orang yang tidak bersyukur. Ya, orang kalau nggak bersyukur ya tidak diridhai Allah, tidak dicintai Allah. Kalau sudah nggak dicintai Allah, mau di dunia jadi raja, ya temannya Raja Fir'aun. Jadi orang kaya temannya Qarun, jadi pejabat temannya Haman, repot. Ini adalah intip neraka yang tinggal dimasukkan bersama intip-intip yang lain kalau nggak bertaubat. Inilah usaha kita, usaha intiqali maqami mudzakarah 6 sifat sahabat. Maksudnya apa? Biar hidup ini ada imamnya. Tidak ada jamaah yang lebih sempurna di dalam taatnya dengan Allah dan Rasulnya melebihi para sahabat. Nabi mengatakan Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi seluruh orang di dunia ini, selain para nabi dan selain para rasul. Selepas para nabi, para rasul, prestasi yang tertinggi adalah para sahabat. Apa yang telah mereka dapatkan? Ridhonya Allah. Gelarnya itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Gelar tertinggi untuk selain nabi adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Apa kehidupan mereka? Imannya benar, amalnya benar. 6 sifat apa tuh? Iman yang benar, amal yang benar, disertai perjuangan seumur hidup. Kita berharap dalam majlis kita seperti ini, majlis maqami intiqali, majlis bayan, kita ulang lagi pentingnya dapat ridhonya Allah, ikut Rasulullah dengan meniru para sahabat. Harapannya akhirnya kehidupan kita 24 jam ada tuntunannya, ada panutannya, akhirnya hidupnya lurus, tidak belok-belok. Latihan lagi dan ngajak umat untuk itu. Insyaallah semuanya niat, insyaallah. Merasakan hidupnya ada imamnya. Imamnya adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang telah berhasil makmum dengan beliau itu siapa? Sahabat-sahabatnya Rasulullah. Ikut sahabat Nabi berarti ikut Rasulullah. Dan biar kita bisa ikut sahabat Nabi, ikutilah ulama-ulama yang telah mengikuti sahabat Nabi. Maka ikut para ulama-ulama yang ahlinya adalah ikut sahabat. Ikut sahabat, ikut Rasulullah dapat ridhonya Allah. Maka mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita evaluasi. Mumpung evaluasi itu masih ada manfaatnya. Arahan Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah, hitunglah amalan kalian sebelum kalian nanti akan dihitung amalan kalian pada hari kiamat. Nah, ini hari saya ini sebetulnya secara kenyataan itu sudah mengamalkan agama dengan baik, ikut Allah dan Rasulnya, apa baru perasaan saja? Evaluasi. Jadi sebetulnya khurut itu sekedar ninggalkan
pekerjaan ninggalkan rumah apa memang ada peningkatan? Sholat jamaahnya meningkat atau belum? Taklimnya ngantuk apa tidak? Bayannya bagaimana adabnya? Terus evaluasi dari situ. Karena kadang-kadang orang itu teman-temannya baik, perasaan dia sudah baik padahal dia belum. Seperti orang hari-hari punya teman yang hafal Quran. Dia sendiri tidak meluangkan waktu untuk hafal Quran. Walaupun temannya semuanya hafid Quran, dia Fatihah pun tidak lancar. Karena baru berteman, belum ikut meluangkan waktu seperti temannya. Orang itu hari-hari mudzakarah 6 sifat sahabat. Kadang-kadang perasaannya sudah jadi sahabat, ternyata baru hafal sifatnya. Jadi kita ini benar-benar harus teliti. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Akhirat itu sungguhan, surga neraka itu nyata. Maka bagaimana untuk menuju sana kita perlu kerja nyata, yaitu hidup 24 jam dalam ridhonya Allah dengan latihan lagi dan latihan lagi. Maka siapa yang siap untuk meluangkan waktu lebih serius lagi dalam merawat iman, merawat amal dan memperjuangkannya, silahkan untuk keselatan insyaallah. Monggo. Niki zon pundi sing khidmat niki Pak Abu Bakar? Oh, okay. Kita itu seketik nih sing khidmat niki. Ya, insyaallah, monggo. Mbah Mustafa kapan berangkatipun ten India? Tanggal 8 dengan anggur ya. Insyaallah. Bayan Hidayah tanggal 5. Ini tanggal berapa? Insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.